gitu Pak Haji. Gampang, baca colek alat kelamin pakai tangan kiri, taruh di mulut. Pasti cair minggu ini, pasti cair minggu ini, pasti cair minggu ini. Nah nanti mbaknya jalan dari sana nanti cair. Tapi nggak boleh berharap. Satu lagi Pak Haji, saya kan udah ikutin dari tahun 2020 nih Pak Haji. Saya udah ikutin Pak Haji kayak Bang Rono, sholat tahajud. Senyumnya mana? Senyum, ya bersyukur, sholat maghrib adzan, terus sholat tahajud, ngaji, sholat saya jalanin juga. Baca Qurannya mana? Tahajud paling ngaji, belum sampai 12 tahun itu belum keluar. Masih tahajud 3 juz saya jalanin, malam bulan. Cuman saya udah ngikutin kayak semacam kan jualan solo motor haji, jadi saya nyantolin celana dalam, terus sebang celuman itu, kayaknya belum jos gitu lagi jualan. Ada yang salah kan saya di tempat bukan carahannya. Enggak ada yang salah, Pak, Bu, maaf ya. Kenapa tamu FDI hajatnya lemot? Karena rata-rata Bapak dan Ibu kalau praktekin ilmu FDI berharap. Coba jangan berharap, jalanin aja. Kayak Mbak Rati ini, Mbak Rati yang pakai mobil Range Rover, dia datang loh. Cewek Mbak Rati yang cair 400 miliar, yang mau berangkatin anak yatim umroh besok akhir tahun. Ini Bapak dan Ibu juga nanti untuk dampingin diberangkatin gratis, mau nggak? Nah, nanti ada namanya Mbak Rati, dia cair 400 miliar. Saya tanya, Mbak, baca Qurannya baru berapa juz? 6 juz. Kok bisa cair, Mbak? Karena saya tidak berharap, jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, nikmatin. Hari ini dia baru cair lagi 200 juta dan duitnya dibawa ke sini. Tadi udah bilang Pak Haji, aku bawa 200 juta. Ya udah, mau dibagiin ke tamu-tamu FDI yang ikut pencerahan atau dibagiin anak yatim? Dibagiin kemana Pak anaknya? Bapak-bapak aja ya. Oh, 200 juta, kira-kira kalau lakinya 100, perempuannya 100, pulang dapat sahur cepet-cepet, dapat sejuta. Mau gak? Jadi Bapak, Ibu, dan yang lainnya bisa nggak boleh berharap. Sini Mbak duduk. Mbak Yani, baru nyampe. Jadi nomor 1, nggak boleh berharap. Berarti berharap nggak? Saya biasa aja Pak Haji, jalan aja sama saya gitu. Saya nggak mau berharap. Enggak, banyak berharap. Kalau saya jualan belum ada peningkatan, nggak bisa. Haji Margo kan alhamdulillah jalanin nggak berharap. Jadi nggak boleh berharap. Saya jalan aja sih, nggak perlu berharap. Tadi saya jalan. Ya. Cuma kayaknya belum terus gitu jualan. Iya tuh namanya berharap, jalanin. Soalnya kalau kami, kalau di mulut, apa yang saya tawarin orang beli, apa yang saya tawarin orang beli. Lu nawarin apa aja beli, apa aja beli, lu mau tawarin apa? Pak Haji boleh gak saya nawarin alat kelamin? Boleh lah, kesemut ya. Gak boleh ke orang kesemut. Yo, apa pertanyaannya Pak? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ahmad dari Tangerang. Ini Pak Haji mohon pencerahannya ya Pak Haji. Kemarin mama saya kan baru meninggal, kemarin baru 40 harinya. Saya itu punya utang Pak Haji ke mama saya 30 gram. Dan Yang punya utang siapa? saya Berapa? 30 gram 30 gram. emas. Mas ke siapa? Ke mama saya. Ke mama. Iya. Terus Dan kemarin pas habis tahlilan saya dikumpulin sama keluarga saya, keluarga rumah saya. Mama saya itu ada 2 anaknya, beda bapak. Dan tiba-tiba mama kan tinggalin satu rumah sama satu kebun tuh. Tiba-tiba tuh mereka bilang ini rumah buat punya yang anak kakak saya. Saya cuma dikasih kebun dan saya juga nggak tahu itu di mana, dari letaknya kayak gimana, jadi saya nggak tahu. Dan saya dipaksa suruh bayar utang itu Bagi. pertanyaannya apa? Terus gimana nih menanggapinya gitu Bagi? Deketin nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya bayarnya ke siapa gitu Bagi? Walaupun saya belum kelihatan itu cara bayarnya, uangnya gitu. Bos, bisa gak jangan lo pikirin rezeki dari mana, uangnya dari mana, hartanya dari mana, jangan dipikirin.
Haji Marco waktu datang ke RDAY, dia maksain tahajud selama 7 bulan. Nggak tahu tuh kontrakan dari 6 bisa jadi 21 pintu. Dari mana ya uangnya? Dari mana ya? Nggak ada tuh. Jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, nikmatin. Bos, lu punya anak gak? Lu mikir gak waktu ML keberapa sama istri lu, bini lu bisa bunting? ML yang keberapa? Gak tahu, karena berbuat, bikin. Gak tahu bini lu meletus. Dan ini Pak Ji, yang kemarin sebelum alat kelamin itu, istri saya kan ngejalanin nih, baru 7 hari itu dia udah datang bulan Pak Ji. Itu gimana? Apa? Kan ngejalanin yang udah alat kelamin itu kan 9 hari. Nah, yang ke-9 itu istri saya datang bulan. Istrinya gimana? Istri saya datang bulan. Datang bulan. Gak apa-apa, diterusin lagi. Diterusin aja. Jangan kok baru sekian bulan istri udah main. Jangan, diterusin lagi. Haji Marco juga kan begitu. Bos, tau gak? Lu masih mending lu. Praktekin ilmu RDAY gak diganggu sama setan, gak digodain sama setan. Haji Marco digodain sama setan. Cerita. Iya, waktu itu masih tahun 2015 awal. Jadi saya bisa hajut, musolanya masih bambu dan juga dari papan. Kebetulan waktu itu saya biasanya ada patroli di situ, tapi kalau itu cuma saya sendiri. Dan biasanya juga ada pandemian, tapi karena malam itu cuma saya sendiri, jadi sholat tahajudnya singkat. Biasanya saya pulang, kadang-kadang minta diantarin ikut ke depan dong, gitu. Karena mobil saya udah dikasih ke RDAY. Jadi saya jalan ke depan, lewat pintu belakang kayaknya, terus nungguin mobil angkot. Tapi ternyata mobil angkotnya lama datang. Tiba-tiba ada mobil ada ojek. Pak, ojek Pak. Saya bilang, maaf saya udah uang, saya cuma punya uang 5.000 buat naik angkot aja. Apa-apa nanti aja. Gitu. Terus saya bilang ya udah saya naik. Bapak tua itu bilang, Pak setiap malam Bapak tahajud jadi RDAY. Iya betul. Dia bilang begitu. Terus dia bilang itu anak saya juga kan ngaji di situ. Gitu. Siapa nama anaknya? Nunung. Terus itu ya saya bilang mudah-mudahan itu bukan bapaknya anaknya yatim ya. Saya juga kalau memang itu bapaknya bapaknya yatim. Jadi saya naik biasanya kalau di RDAY itu ada banyak polisi tidur, ganjiluk gitu. Tapi malam itu enggak, itu benar-benar lurus terus. Terus siapa yang karena saya takut juga Pak, bibir saya misalnya gitu ya. Biasanya di pinggir jalan itu ada orang yang pada bakar ban atau orang mau ke pasar atau orang lagi mandi atau apa gitu. Terus malam itu sama sekali sepi-sepinya. Cuma ada buru cuit gitu doang yang ada buru. Jadi malam itu karena saking ya siapa yang itu Pak supir ojeknya. Ya Allah Pak itu posnya apa? Orang atau bukan ya, tapi saya nggak peduli, pokoknya saya harus sampai rumah gitu kan. Sampai ke tempat pertigaan Cikampak itu saya mau bayar orangnya nggak ada, udah supir ojeknya udah ada. Mungkin saya bilang karena dia ingin balik lagi cari muatan. Jadi saya pulang sampai rumah itu jam 2 kurang udah sampai rumah. Saya bilang, Pak kok cepet banget datang di rumah? Iya, saya bilang saya tadi naik ojek. Oh ya udah gitu. Besoknya saya mau datang lagi ke kandang. Saya sediain uang 15.000 karena ojek itu dari kandang ke depan itu 15.000. Terus karena orangnya itu nggak ada, saya naik ojek lain.
namanya Mang Didin. Mang, ini tolong ya kalau ketemu orang namanya entis, tolong bayarin ya uangnya ini 15.000 karena kemarin saya dieling Pak Haji. Maksudnya apa Mang Udin? Itu entis itu tahun lalu itu tabrakan di daerah Sinangnya, kepalanya pecah, dan ini kebetulan kayaknya ini pas dia itu 1 tahunnya meninggalnya si entis itu. Terus saya bilang, Mang, tolong dong, Mang, saya nitip aja nanti kalau siapa tuh memang ketemu, Bang, itu 15.000 itu, nggak mau Pak Haji, pokoknya terserah Pak Haji, saya nggak bayar, nggak mau bayarin uang itu ke Sintis gitu. Jadi, pas saya sampai ke Pandang, saya bilang sama Pak Ustadz, itu saya kemarin naik ojek, namanya Mang Entis. Si Entis gitu, bapaknya sih Nunung gitu. Iya kali dia biasa anaknya lagi di RDAY gitu. Saya udah mati gitu. Haji, ke Pak Haji ngobrol sama Haji ada Pak Haji lagi kebetulan lagi ada privat. Saya selama lagu Pak Haji bilang ya ada apa? Terus saya ceritain ini Haji Marco semalam naik ojek maknya bapaknya si Nunung gitu. Kalau Pak Haji sudah mati dia itu. Ya Pak Haji nggak tahu saya kok bisa naik mobil ojeknya itu gitu. Nah lo gitu terus akhirnya dicari tahu sama Ustadz ternyata pas malam itu 1000 harinya 1 tahunnya entis itu meninggal jadi pas habis selamatan. Jadi malam itu saya naik ojeknya bapaknya si Nunung itu memang dia tukang ojek dan Nunung itu lagi di RDAY yatim RDAY. Akhirnya nyebar tuh orang-orang tahu kalau saya naik ojek goib. Besoknya saya ketemu si Nunung ini uang buat kamu aja 15.000. Kemarin saya naik mau ojek papa kamu. Oh iya Pak Haji, iya saya dengar katanya Pak Haji naik ojek bapak saya, iya gitu. Pak Haji nanti kalau ketemu lagi Nunung kirim salam ya dia. Saya bilang wah nggak mau. Jadi ketika sesuatu yang nggak mungkin ternyata di kandang B itu bisa ada kejadian yang mungkin. Jadi mungkin karena setiap malam saya tahajud selama di situ, mungkin almarhum anak-anak yatim pada ngeliatin kali Pak Haji ya. Bahwa saya suka tahajud di situ. Jadi itu ceritanya tentang ojek goib yang pernah saya naikin. Mudah-mudahan bapak-bapak nggak dapetin hal seperti saya yang horor banget. Jadi kalau saya ingat orang lain, Haji Marco cerita dong tentang ojek gaib, saya langsung merinding terus terang. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Wow. Bayangin bos, Bapak Haji Marco dia meraktikin ilmu RDAY tahajud tiap malam selama 7 bulan sampai ketemu bapaknya anak yatim. Wow, sampai naik ojek, sampai dipegang tuh pahanya kayak kapas. Nah bapak dan ibu kan nggak ngalamin sebegitu dahsyat, udah jalanin aja bos, jalanin sambil disyukurin, sambil dinikmatin. Kalau kita kebanyakan apa pak? Komen mulu, kok belum terkabul ya, gue kurang apa ya, gue kurang apa ya. Allah nggak mau jawab, yang jawab langsung Haji Marco, kurang ajar. Ya boleh, jalanin, syukurin, nikmatin. Terus ini masalah warisan saya ungkit apa nggak usah Pak Haji? Jangan diungkit. Nanti kalau bapak cair, nanti kan bapak punya uang sendiri dari Allah, ngapain diungkit? Amin. Jangan Pak, saya warisan dari bapak kandung saya. Kita di orang Kutoarjo kan bapak kandung saya meninggal, saya umur 3 tahun. Itu warisannya banyak, jatah buat saya, jatah buat kakak kandung saya, kan bapak saya nomor 1. Itu diambilin sama adik-adiknya, diambilin sama keponakannya. Sekarang adiknya bapak saya semuanya mati. Udah, cucunya yang ngambilin, sekarang yang nempatin pada mati. Oh, bos kalau warisan jangan diributin, udah aja dilepasin aja. Legowo namanya, legowo. Ya, nanti Allah ganti. Amin. Lo praktekin aja ilmu RDAY, bos. Alhamdulillah bos. Saudara kandung bapak saya kan ada 5, ada 4, ada 5 ya. Nah, nggak ada satupun yang punya mobil Hummer, nggak ada satupun yang punya mobil Rubicon, nggak ada yang satupun punya mobil Velfire. Saya Velfire-nya 2, Alphard-nya 2. Wow, tepuk tangan dong.
Udah praktekin ilmunya Allah aja, yaitu tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz seperti surat Al-Muzammil, seperti Abdurrahman bin Auf. Bisa? Insya Allah bisa. Pasti Paksain bisa. ya. Pasti bisa. Nih, yang hadir di sini. Kalau Bapak dan Ibu bisa meraktekin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, saya berangkatin umroh gratis bersama anak yatim bulan Desember. Mau gak? Mau. Mau gak? Ya udah. Mau bonus lagi gak? Oh dasar. Terima kasih Pak Haji. Ya. Paksain bos, paksain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari dari Jakarta. Alhamdulillah saya tadi dari rumah jam 6 naik motor. Alhamdulillah dari rumah pasti ketemu Pak Haji. Pasti bisa ngobrol sama minta pencerahan dari Pak Haji. Alhamdulillah saya sudah melakukan ilmu RDAY dan selama Naik 2 motor bulan Ibu di depan apa di belakang? di depan, di belakang berdua sama kawan. Oh kawannya di depan, Iya, Ibu di belakang. Iya. Jadi alhamdulillah selama 2 bulan saya sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan 12 juz Pak Haji. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah dari jam 6, dari jam 12 sampai dengan jam 6. Ya. Dan itu bertahap tentunya. Jadi selama 3-4 kali saya lakukan lagi dan alhamdulillah masih tetap konsisten. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi saya ada rumah di Sentul yang akan dilelang. Jadi saya Rumahnya di mana? di Victoria, di Taman Victoria Pak Haji. Jadi tadi saya yakin saya mau minta tolong Pak Haji yang beli rumah saya. Gitu Gak Pak Haji. mungkin. Murah Pak Haji, murah. Victoria rumahnya kecil. Oh iya, Rumah betul. saya kan 2000 meter. Betul, betul. Gak Iya. mungkin. Saya kan lari-lari. ML di sana selesai di sini. Iya. Kalau di Victoria saya ML di rumah tetangga, selesainya di rumah Pak RW. Iya. Terima Pak RW. kasih. Itu aja sih Pak Haji untuk rumah segera akan dilelang. Jadi mungkin nanti caranya yang mungkin saya belajar dari Ibu Nadia untuk bisa bagaimana rumahnya tidak dilelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bapak dan Ibu, kalau rumahnya mau dilelang, kenapa nggak pakai ilmunya Allah aja? Ibu fotonya Ibu setiap tahajud dibawa tuh fotonya. Setiap baca Quran itu buat batas yang 12 juz. Fotonya buat batas di Al-Quran. Manjur gak? Saya mau punya mobil Robicon. Foto mobil Robicon. Pas baca Quran itu buat pembatas. Siap. Bohong enggak? Begitu. Ya. Begitu juga Ibu. Siap, Mau Pak apa Haji. hajatnya? Fotonya buat pembatas. Dibawa. Bawa keinginan kita, Bapak dan Ibu keinginannya dibawa di saat Bapak dan Ibu lagi ibadah. Siap. Oke? Ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum Pak Haji, saya Dodi dari Depok Sawangan. Mana suaranya? Saya Dodi dari Deketin mic-nya. Saya Dodi dari Depok Sawangan. Dodi dari Depok Sawangan. Iya, betul. Pertanyaan apa? Saya diminta tolong sama sepupu untuk jual tanahnya yang ada di Gagalur 1500. Ambil tanahnya, diajak ngomong di rumah. Kamu nanti laku lewat saya ya. Kamu nanti laku lewat saya ya. Kamu laku lewat saya ya. Terus diajak ngomong. Terus ngomong sama tanahnya, diajak ngomong. Sudah ditawar tapi di bawah pasaran, dia kepinginnya 5 juta semeter gitu Pak Haji. Ya udah diajak ngomong. Atau tanahnya dibungkus pakai celana dalam Bapak yang gak ganti 9 hari. Nanti keluar cacing nggak tuh? Jadi nanti ternak cacing. Iya. Ya baik, terima kasih Ya. Pak Haji. Assalamualaikum. Manjur. Ya. Bapak dan Ibu, saya mau yang hadir di sini rumahnya harus luas seperti rumahnya Haji Marco. Haji Marco rumahnya hampir 1000 meter. Rumah saya luasnya di atas 1000 meter, hampir 2000 meter. Bapak dan Ibu juga harus. Ini kan enggak. Rumahnya Bapak dan Ibu, temboknya dempet sama tembok tetangga. Aduh, saya nggak mau. Kenapa Pak Haji? Kalau Bapak dan Ibu ML, tetangga belakang keberisikan.
dak duk dak duk dak duk dak duk. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa? Saya Sumiati dari Bekasi. Sumiati dari Bekasi. Ya, yang aslinya Kutu Arja yang kemarin saya WA Pak Haji. Saya datang ke sini. Ya. Ya, ya Ada pertanyaan nggak? Ada. Kemarin kan suami saya habis cair 50. Apa? Habis cair 50, Pak Haji. Habis? Cair Berapa? 50. 50 juta. Meraktekin ilmu RDAY apa cair 50 juta? Saya kan 1 minggu kan bosnya Deketin mic-nya. 1 minggu kan bosnya dihubungin nggak ada jawaban. Terus saya WA Pak Haji pagi. Terus kan nggak dijawab ya. Terus tapi tiba-tiba sorenya bosnya nelpon. Saya makanya yang ilmu alhamdulillah dari pertama pakai RDAY yang saya jalani alhamdulillah terus. Ilmu syukur. Oh, Ibu ngucap alhamdulillah. Ya. 999 kali. Iya. Sehari 27 kali minimal. Iya, kadang segitu, kadang 9, kadang 7 kali gitu, Pak Haji. Tapi saya yakin pasti Oh, terkabul. yakin. Ya. Belum 27 kali tapi yakin. Iya, dulu waktu pertama kan saya ngamalinya itu 7 kali itu alhamdulillah 1 minggu langsung terkabul. Oh, ya. Ya, terus Selain ngucap alhamdulillah 999 kali, Ibu meraktekin ilmu apa lagi RDAY? saya ikut sedekah subuh Mbak Tati tadinya. Apa? Sedekah subuh Mbak Tanti. Saya di grupnya Mbak Tanti. Oh, grupnya Mbak Tanti. Ya. Sedekah subuh itu 50 Sedekah subuhnya 50.000 tiap Ya. hari. Iya, waktu Mbak Tanti masih di RDAY itu saya nggak pernah bolong, Pak Haji. Mbak Tanti di RDAY nggak pernah bolong. Ya, nggak pernah bolong. Saya terus privat juga, sering privat. Dulu seminggu sekali privat yang 2 juta. Ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Iya, ini Pak Haji kan suami besok mau ada itu ditawari sama bos lagi, ada di Semarang. Itu katanya tinggal nunggu gambarnya, itu bikin gudang dari nol. Itu saya minta itu Pak Haji disabdain biar itu jadi goal. Pasti. Bisa gak suaminya sekarang serumah gak sama ibu suaminya? Sekarang lagi di rumah ya? Ada di rumah. Nanti ibu pulang dari sini, remas alat kelamin ibu, usapin di mukanya dia. Kira-kira suami ibu wajahnya hitam apa putih? Hitam. Nah, diusapin sampai warnanya mukanya putih. Bisa? Bisa, Pak Haji. Bisa. Dulu udah pernah dulu Pak Haji dulu. Alhamdulillah suami saya kan minta 30 juta ya. Sayangnya 50. Itu juga saya meraktekin yang alhamdulillah gitu. Udah pernah belum nyuwuk suaminya? Belum. Camahan? Belum pernah. Nah, coba dipraktekin dulu. Remes alat kelamin ibu, Ya. usapin ke wajahnya suami sebelum berangkat ke Semarang. Oh Nanti kalau udah sampai di sana, suami suruh remes alat kelamin buat salaman sama orang proyek di sana. Nanti cair. Sama bosnya, Pak Haji. Iya, sama bosnya. Ini kan kemarin gambarnya udah di laptop, katanya mau dikirim, tapi sampai sekarang belum dikirim. Pasti nanti dikirim. Amin. Praktekin dulu. Oh ya, amin Pak Haji. Bisa? Bisa. Oke, Ya, yuk. terima kasih Pak Haji. Yo, Bapak dan Ibu. Bos, hitungin tamunya laki berapa, perempuan berapa, Bos? Buat disiapin makanan, Bos. Kopinya kira-kira berapa tong tuh? Kopi cair maksudnya. Yang udah pakai rendam ada dalam saya. Aduh, jadi keceplosan. Hitung bos, lakinya berapa, perempuannya berapa. Japri ke pemilik hotel bos, biar disiapin makanan sama minuman. Kopi, teh, coklat. Yuk. Yuk. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya punya anak Pak Haji umur 6 tahun. Bapak punya anak umur 4 tahun? 6 tahun. 6 tahun? Ya. Jadi sama dokter. Laki perempuan? Perempuan. Pertanyaannya apa? Sama dokter divonis TBC, sekarang sedang menjalani minum obat yang Sakit apa? 3 bulan. TBC Pak Haji. TBC? Ya. Obatnya susu kambing bos. Cari susu kambing cair atau susu kambing beku.
diminumin selama 99 hari. Kalau anaknya nggak mau, susunya dicampur sama gula aren, susunya dicampur sama. Kalau kita tuh di kandang, Bapak dan Ibu nanti kalau ke kandang bisa minum gratis, namanya SGM dari susu kambing. SGM, susu gairah malam. SGM, susu gairah malam. Ada lagi susu kolor hijau, susu kambing beku di jus pakai sari kacang hijau. Ada lagi susu apa lagi? Susu kolor hijau, susu gairah malam. Itu susu apa lagi tuh? Hah? Nah, jadi susu janda muda tuh, susu kambing pakai kelapa muda di jus. Jadi bos pakai susu kambing bos, anaknya bos. Manjur kok, tetangga saya sakit TBC sembuh tuh bos. Pakai susu kambing. Pakai susu kambing ilmu beku, susu kambing beku terus dikukus. Jangan susu kambing yang bubuk, jangan yang bubuk. Kalau bubuk takutnya bohong. Susu bubuk cair. Atau anaknya suruh deketin, dikontrakin rumahnya yang dekat peternakan kambing perah daripada umurnya pendek. Obatnya itu. Ada lagi? Ya, satu lagi Pak Haji. Saya udah pernah privat Pak Haji. Terus waktu itu Pak Haji menganjurkan Apa? Waktu itu saya pernah privat. Terus Pak Haji menganjurkan untuk minum air cebokan alat kelamin selama 9 hari karena ada kodamnya. Saya lakukan itu selama 9 hari Pak Haji, tapi belum terasa gatal-gatal. Saya ulangi lagi 9 hari yang kedua. Belum ada tanda-tanda juga. Terus sampai 9 hari yang ke-9 saya ulangi sampai 3 kali Pak Haji, udah 3 kali 9 hari. Nah setelah itu saya bingung nih terus atau gimana. Nah terus saya tanya ke istri saya, kan sebagian air saya kasih ke istri juga. Nih Pak, ciri-cirinya ya. Kalau orang motornya masih motor cicilan, mobilnya masih mobil cicilan, rumahnya masih rumah cicilan, nih yang repot nih, lebih parah lagi. Punya pasangannya masih cicilan. Nah, berarti di badan Bapak ada khodamnya, ada jinnya, itu dihilangin dulu. Atau Bapak sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Nanti kan khodamnya keluar, nanti otomatis lunas sendiri. Otomatis lunas sendiri tanpa. Itu aja. Ada lagi? Pertanyaannya itu saya harus melanjutkan atau bagaimana? Lanjutin dong, sampai 9 kali. Yang saya lakukan sebelumnya justru malah istri saya yang berasa gatal-gatalnya Pak Haji. Nggak apa-apa bos, nggak apa-apa. Bos praktekin aja, walaupun yang Bapak yang praktekin istrinya yang gatal, nggak apa-apa. Jadi Bapak praktekin, istri Bapak alat kelaminnya gatal, buru-buru Bapak tengokin. Bapak lihat, Bapak amatin, Bapak beli teleskop, bener gak tuh? Tahu gak teleskop? Kaca pembesar. Ya paham Pak Haji. Ya jadi istri suruh telanjang, alat kelaminnya dipakein alat pembesar. Besar gak? Ngecil gak? Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Yuk. Bos, ayo. Yo, Ibu mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Mesia dari Jakarta. Ya. Pertanyaannya saya baru melahirkan tapi suami saya meninggalkan saya Pak Haji. Kenapa? Baru melahirkan tapi suami saya meninggalkan saya. Dalam keadaan Ibu baru ngelahirin. Suaminya kenapa? Meninggalkan saya. Ninggalin kamu? Berarti ada sesuatu di kamu. Iya mungkin. Iyalah. Sekarang baru ngelahirin berapa hari? Anak saya kemarin 2 minggu. Baru 2 minggu, istrinya udah ninggalin. Suami kamu udah ninggalin. Dalam keadaan rumah yang harus dikosongin dan anak-anak saya tidak sekolah. Gampang lah Bu, ambil celana dalamnya dia yang ada di rumah, ada gak? Tapi saya udah nggak mau mikirin, mau fokus ke anak-anak aja Pak Haji. Itu suami yang keberapa?
Kedua. Wah, tepuk tangan dong. Kalau bisa dapat sama dia gimana ceritanya? Ya manisnya laki-laki mau bertanggung jawab menyayangi anak-anak saya Pak Haji. Terus? Ya udah. Kamu nikah sama dia dapat berapa anak? 2. Nikah sama suami yang pertama anaknya berapa? 3. Jadi semuanya 5. Iya. Nah rencananya kamu mau tukar tambah suami apa mau ngelanjutin sama dia? Mau fokus ke anak-anak aja Pak Haji. Kenapa nggak mau tukar tambah? Ini mumpung banyak peluang nih di depan. Kenapa nggak mau tukar tambah? Biar anak-anak saya bahagia Pak Haji. Bahagia? Ya udah jangan nikah lagi. Iya. Ya. Dengan saya. Sini Mbak Ria nih, ayo duduk. Ini tamu saya nih luar biasa. Ayo duduk, duduk. Ayo, sehat. Vivi. Ya udah, jadi maunya dia nggak balik lagi atau gimana? Kedepannya lebih baik lagi untuk anak-anak saya, hidup saya sama anak-anak aja Pak Haji. Itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal mbaknya ibadahnya ke Allah ditingkatin. Iya. Mbaknya kan ibadahnya ke Allah gak ditingkatin. Dan Pak Haji saya lapang, nggak sedih, pengennya fokus ke anak-anak aja. Jadi nggak mikirin dia sama sekali. Mau dia kayak gimana saya tidak terlalu mikirin dia. Ya udah bangun jam 00 senyum mandi pagi paksain baca Quran 12 juz bisa gak? Bisa Pak Haji. Ya udah paksain. Nanti saya kasih bonus. Berangkat haji visa Furoda 2026 mau gak? Mau Pak Haji. Ya udah, jangan nangis dulu. Saya maunya beser dulu. Lu apa-apa nangis, apa-apa nangis. Gue maunya beser. Iya. Oke? Pak Haji kan saya mau nanya ke ilmu keaslian lokal itu, ilmu nenek nih kan berhubung saya baru melahirkan, bisa nggak untuk anak saya yang bayi itu Pak dengan mengucap hajat saya? Boleh, bisa, boleh. Ya, boleh, boleh. Masa nggak boleh? Baik, ibadah ke Allah kan semuanya boleh. Nggak harus suami karena kan kamu, Pak Haji? ya nggak. Kan kamu lagi baru ngelahirin. Alat kelamin kamu kan masih pendarahan. Masih pendarahan nggak? Nifas. Masih nifas nggak? Udah lewat 40 hari. Coba bapak-bapak periksa dulu bener gak? Lo AO aja. Ini ada pakarnya paling depan nih, usianya 69 tahun, istrinya 15 tahun. Ini yang depan tuh yang pakai topi putih. Ya udah, praktekin ya. Pak Haji mau tanya boleh sekali lagi? Boleh. Anak saya kan nggak sekolah, dia udah kelas 6 karena belum saya menyelesaikan administrasi. Jadi harus diselesaikan, kalau tidak anak saya bisa mengulang 1 tahun katanya dari pihak sekolah kalau tidak menyelesaikan administrasi itu Pak Haji. Jadi pertanyaannya apa? Biar bisa sekolah untuk mengikuti ujian kelas 6 ini. Mbaknya suwuk ke putrinya atau putranya. Haji Marko anaknya diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan, nama kampusnya IPB Dermaga Bogor. Praktekin. Iya, jadi pas anak saya udah kelas 3 itu sama istri saya sering dilangkahin setelah sholat isya masih pakai mukena dan nggak pakai BH dan pakai celana dalam. Jadi anak saya selalu dilangkahin sebelum tidur, teteh pasti masuk jalur undangan universitas yang teteh mau. Kata anak saya amin, amin. Jadi langkahin 9 kali. Itu saya nggak tahu berapa kali, kata Pak Haji sih 9 kali ya, tapi yang tahu pasti istri saya, karena kadang-kadang saya ngeliat, kadang-kadang enggak. Alhamdulillah anak saya diterima di IPB dengan jalur undangan, lulus di vokasi itu. Dan anak saya juga dia mau jadi pramugari. Sama istri saya tetap sama juga di subuh ke wajahnya pasti anak mama jadi pramugari tahun ini bulan ini dengan gaji terbaik. Alhamdulillah sekarang anak saya lagi ke Makassar lagi terbang. Alhamdulillah, gitu. Ya Pak. Jadi ilmu kearifan lokal RDI memang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi buktinya nyata dan ada, dan saya juga alamin. Kalau nggak percaya bisa tanyakan ke istri saya di pojok sana tuh. Itu rajin banget.
untuk istri anak, sama untuk anak-anak yang agak maaf ya. Saya punya anak nggak semuanya pinter, jadi disuruh kalau mau tidur, kalau nggak mau pas mau mama mau sekolah dulu, istri saya pasti megang ini dulu, langsung cium tangan. Terus dengan kata-kata pasti anak mama dapat ranking, dapat berprestasi. Itu alhamdulillah dari anak yang nomor 3 sampai anak nomor 2 itu nilainya nggak ada dari lebih rendah dari 95. Semua 96 ke atas semuanya. Bagus. Dan anak saya itu bukan anak tipe-tipe anak pinter dan juga rajin belajar. Biasanya main game, terus lempar gitu aja pulang sekolah. Jadi dengan keyakinan kita bilang pasti ranking, dapat ranking, prestasi. Itu alhamdulillah dua-duanya anak saya laki-laki itu nilainya paling rendah itu 96. Yang lainnya 97, 98, 99. Bagus semuanya dari dua anak itu. Harus yakin ya Pak, Ibu ngerjainnya. Baik. Yo, yang lain. Terima kasih Pak. Yo, Assalamualaikum. oke.